Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Wa qala aidan, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Kita berlindung kepada Allah dari syururi anfus, keburukan yang pasti terdapat di dalam diri kita. Keburukan itu ada dua, ada yang masih berupa potensi, ada yang sudah muncul jadi perbuatan. Ketika masih berupa potensi, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan potensi negatif yang ada dalam diri kita itu supaya jangan muncul. Ketika dia sudah berwujud berbentuk perbuatan, bahkan mungkin berupa sikap, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan kita dapat meninggalkan perbuatan dan sikap yang negatif tersebut. Kenapa? Karena na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Bagus tidak bagusnya perbuatan seseorang tergantung dari apa yang ada di dalam dirinya. Kalau ini kita hubungkan dengan Al-Quran, kita membaca Al-Quran berarti berupaya untuk memasukkan Al-Quran ke dalam diri kita, sehingga nanti lahirnya Quran dalam bentuk ucapan, dalam bentuk sikap, dalam bentuk perbuatan. Wajar kalau kemudian Rasul ditanya, akhbirni ala rasul ahlaki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya kepada Aisyah, akhbirni ala akhlaki Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jelaskan kepadaku tentang akhlak Rasulullah. Aisyah menjawab, kana khuluquhul Quran. Kalau mau tahu akhlak Nabi itu adalah Al-Qur'an. Berarti ketika kita membaca Al-Quran dalam konteks seperti ini, sekaligus kita mengenal Nabi, mengenal pribadi Nabi, mengetahui akhlak Nabi melalui Al-Qur'an. Semakin banyak kita membaca Quran, semakin kenal kita kepada Nabi, semakin tahu akhlak Nabi itu seperti apa. Di awal saya baca dua hadis. Yang pertama, kedua-duanya dari Bukhari Muslim. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah oleh kalian Al-Quran dengan suara terbaik kalian. Jadi sunnah hukumnya kita membaca Quran itu dengan suara yang bagus. Bahkan dalam hadis lanjutannya, laisa minna. Apa kalau laisa minna itu artinya? Tidak termasuk kelompok kami. Nah, nauzubillahi min zalik. Ya, kata Rasul, laisa minna, tidak termasuk kelompok kami. Siapa? Man lam yataghanna bil Quran. Orang yang tidak melagukan ketika membaca Al-Qur'an. Bisa dipahami dua hadis ini? Nanti kita fahami secara sederhana dulu ya. Pertama tadi, zayyinu Al-Qur'an, hiasi oleh kalian Al-Qur'an, bi aswatikum, dengan suara terbaik kalian. Jadi sebenarnya olah vokal itu bukan buat nyanyi sebenarnya ya. Ya, harusnya ada di sini ada olah vokal untuk baca Quran. Ini olah vokal mahal loh bayarannya itu. Belajar vokal itu. Ya.
Bahkan hadis kedua menyebutkan laisa minna, tidak termasuk kelompok kami, tidak termasuk golongan kami, malam, orang yang tidak yataghanna itu melantunkan, melagukan Al-Quran. Orang yang tidak melagukan Al-Quran berarti baca Qurannya nggak benar. Oke, saya sederhanakan dulu. Orang yang baca Qur'annya tidak melagukan Al-Quran berarti baca Qur'annya nggak benar. Karena kalau benar cara bacanya, makhrajnya benar, panjang pendeknya benar, hukum tajwidnya benar, itu otomatis akan membentuk lagu. Betul nggak? Gitu. Alamin. Gimana bacanya? A 2 harokat. Iya kan? Alamin. Lagu sendiri, ada lagu sendiri. Iya? Kita agak belajar di kampung lah. Alhamdulillah, lil tekan. Lillahi rabbil alamin. Ada lagu. Jadi kesimpulannya yang lam yataghanna tidak melagukan sama dengan tidak benar baca Qur'annya. Gitu. Kalau baca Qur'annya benar, makhrajal hurufnya benar, tajwidnya benar, otomatis dia akan ada lagu. Yang kedua, itu yang pertama. Berarti saya sebutkan kesimpulan saya dari hadis ini, orang yang tidak melagukan Quran berarti baca Qurannya masih belum benar. Itu kesimpulan yang pertama. Yang kedua, kita bisa melagukan bacaan tadi, itu merupakan ekspresi psikologi yang happy. Ngerti gak maksud saya? Saya contohkan begini dulu, sederhananya begini. Orang marah, tidak marah, orang sedih atau bahagia, itu dapat kita dengar dari tutur katanya. Kalau kita misalnya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, itu apa itu? Iya, Waalaikumsalam. Nah, cerminan kan? Gitu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada Waalaikumsalam. Ada bahagia itu. Nah, berarti membaca Quran ini membawa kita secara psikologi kepada rasa bahagia. Yasin wal Qur'anil Hakim. Orang yang dalam kondisi stres, orang yang dalam kondisi marah itu suaranya nggak bisa digini-giniin. Bener nggak? Ada orang marah, nah suaranya mendayu-dayu. Jangan tinggalkan aku, nggak ada. Iya, oke. Ini kita ambil yang kecil-kecil dulu nih. Kita kumpul raup yang kecil-kecil dari Quran itu. Jadi membaca Quran membuat kita secara psikologi menjadi orang yang bahagia. Nah, kalau di dalam tubuh kita ini hormon bahagianya itu, endorfinnya itu sudah muncul bahagia, maka bahagialah seluruhnya. Ya, bahagia bersumber dari Al-Quran, atau awali bahagia kita dengan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita di ayat ke-37 belum selesai ya. Terakhir itu jawaban sederhana Nabi Yusuf alaihissalam kepada kedua orang sahabatnya di penjara itu, yang mengatakan bahwa saya akan jelaskan takwilnya sebelum makanan sampai kepadamu. Sudah kita tangkap ya, sudah kita jelaskan lebih panjang lebar minggu lalu. Ini maknanya begitu mudah bagi Yusuf alaihissalam untuk menjelaskan takwil itu.
Kalau dibalikin lagi di ayat sebelumnya, mengapa? Karena Yusuf alaihissalam termasuk muhsinin. Itu jawaban yang pertama. Mengapa Yusuf begitu mudah? Karena Nabi Yusuf alaihissalam termasuk muhsinin. Kita lihat lagi alasan yang kedua, lanjutannya. Terakhir sampai qabla ayyatikuma, sampai situ. Oke. Zalikuma mimma 'allamani rabbi. Zalikuma ini asal katanya dari zalika kata tunjuk. Jadi zalikuma, demikian itulah untuk kamu berdua. Itulah untuk kamu berdua. Kamu berduanya siapa? Fatayan. Kamu berduanya adalah fatayan, dua pemuda. Zalikuma, demikian itulah untuk kamu berdua. Mimma, ini kita urai. Ini asalnya dari min dengan ma. Oke. Min dengan ma. Min dari ma apa-apa yang. Jadi ini dua kata ini bisa digabung. Nun mati bertemu dengan mim, bacanya idgham bi gunnah. Jadi bacanya bukan min ma tapi mimma. Sekarang saya ingin satu sampaikan. Ini terapi luar biasa. Setiap ada huruf mim tasdid, ya, itu bibir atas sama bibir bawah kita harus betul-betul rapat. Coba rasain. Misalnya, summa, mimma. Ada rasa geli nggak ini atas bawah? Di sini ada ribuan syaraf ini. Maaf ya, ini di bibir atas, bibir bawah kita ini ada ribuan syaraf. Syaraf-syaraf itu yang kita getarkan dengan bunyi mim. Jadi nggak ada orang yang baca mim, itu mah kurang gizi itu namanya. Jadi kita baca Qur'annya bertenaga. Mim sambil geli. Mimma summa amma. Niatkan dengan baca yang begitu. Ini syarat-syarat yang di bibir atas sama bibir bawah kita itu digetarkan oleh huruf mim. Mudah-mudahan dengan sebab itu kita menjadi sehat. Itu dia kata kuncinya. Nawaitunya ya. Mimma allamani, allama ar-Rahman allamal Qur'an. Allama, mengajarkan. Ni kepadaku. Ini kata kerja. Subjeknya adalah ini. Rabbi, Tuhanku. Menterjemahkannya subjek dulu.
Tuhanku telah mengajarkan kepadaku. Coba. Di cerita awal, kalau kita tidak benar memahami, akan terkesan Yusuf sedikit sombong. Betul nggak? Di awal cerita tadi sebelum ini, kalau kita tidak benar dalam menyikapi, akan terkesan ada serasa sombong dalam diri. Nah itu mah gampang, sebelum makanan sampai kepada kamu saya sudah jelasin takwilnya. Benar nggak? Ada rasa sombong kan? Bahkan saya buat ilustrasi, sebelum nasi yang di tangan sampai ke mulutmu, saya sudah jelaskan takwilnya. Itu menggambarkan kemudahan. Saya ulang, sepintas terkesan ada nada sombong. Tapi kita lihat, apakah itu benar? Jawabannya di sini. Allamani Rabbi, saya potong di sini dulu. Allamani Rabbi, allama artinya mengajarkan, ni kepadaku, Rabbi Tuhanku. Tuhanku telah mengajarkan kepadaku. Jadi kalau demikian, kemudahan tadi disebabkan karena diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan sirna rasa kesan sombongnya jadi hilang. Justru yang muncul adalah kejujuran. Kejujuran Nabi Yusuf alaihissalam. Saya bisa mentakwilkan mimpi bukan karena saya belajar. Saya bisa mentakwilkan mimpi bukan karena saya, tapi karena diajarkan oleh. Bisa dipahami? Itu sebabnya membahas satu ayat itu tidak boleh sepotong-sepotong, karena nanti hasilnya akan jadi tidak sebagaimana seharusnya. Baru bisa kita simpulkan, oh berarti kalau Allah yang ngajarin kita semuanya jadimu. Udah selesai, itu kesimpulannya. Masuk satu poin quote hari ini. Semua jadi mudah ketika Allah mengajarkan kita. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Ada lagi. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kita pecah ini biar ini. 'Allamal Qur'an. Lagi. 'Allamal insana ma lam apa 'allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan kepada manusia, dianya di sini Allah, malam apa-apa yang tidak dia ketahui. Sekarang bagaimana konsep berpikirnya gimana? Gini, ini yang perlunya itu. Kadang-kadang kita salah dalam mengaplikasikannya di situ. Gimana caranya ya? Gitu. Kita selalu berpikir soal cara. Bukan yang dikuatkan adalah keyakinan. Gitu. Jadi dibalik, yang dikuatkan adalah keyakinan, karena itu berasal dari Al-Qur'an. Kuatkan keyakinan. Soal caranya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang manusia tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana cara Allah menjelaskannya? Bagaimana cara Allah mengajarkannya? Jangan pikirkan, itu bukan urusan kita. Yakin saja, kalau saya berhadapan dengan kesulitan, kalau saya berhadapan dengan satu persoalan, pasti Allah akan ajarkan saya keluar dari persoalan itu. Cukup itu saja. Bagaimana cara, urusan Allah. Faham? Kita kadang-kadang menjadi kurang yakin dengan agama ini, dengan ajaran agama, karena kita masuk ke ranahnya Allah. Gimana caranya coba? Ya?
Kalau keyakinan itu sudah memenuhi pikiran dan hati kita, maka seluruh organ tubuh kita ini pada hakikatnya hanya akan patuh kepada big-nya nih di sini. Jadi kalau begitu ininya yang perlu dipenuhi. Saya kalau cerita ini semua nggak bisa cerita ini semua. Kalau hal-hal yang seperti ini pasti ujungnya nangis semua. Iya. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, yang harus kita pahami adalah penuhi dulu dengan diri pikiran dan hati kita dengan itu. Bagaimana caranya? Ketika kita lihat orang berangkat umroh, kita pengen umroh kan? Tapi kan kita mikir biasanya, ya kayaknya nggak mungkin ya Pak Ustaz kita berangkat umroh. Itu sama saja dengan membatasi kuasa Allah. Nggak usah dipikirin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Makanya kadang-kadang saya agak marahnya di situ. Yasin dibaca tapi keyakinannya nggak dipakai. Betul nggak? Agak kasar kan ngomongnya? Yasin dibaca 2 kali 3 kali seminggu, keyakinannya nggak diambil. Apa keyakinannya? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau Allah menghendaki segala sesuatu jadi. Meskipun saya dalam ukuran saya tidak punya materi, kalau kata Allah berangkat umroh, berangkat. Siapa kira satu hari Pak Nurjaman telepon saya, Ji, ente di mana? Di rumah. Ada ngajar nggak hari ini? Enggak Pak. Ikut aneh ya. Ini orang sini tahu semua kan Pak Nurjaman? Kalau saya mengada-ada ceritanya. Ikut aneh ya. Kemana? Kemana Pak? Udah ikut aja. Tahu-taunya saya dibawa bikin paspor. Ketika sampai bikin paspor baru dikasih tahu, kita umroh ya. Saya mau ngomong apa coba? Nangis kan? Dalam ukuran kemampuan saya nggak mungkin saya bisa berangkat umroh saat itu. Gitu. 2 tahun setelah umroh, pagi sebelum berangkat ngajar, saya ditelepon, Pak Ustadz, hari ini sebelum ngajar ke rumah ya. Ada apa Bu? Ya ke rumah aja. Sebelum ngajar tapi ya, karena kalau siang saya udah berangkat. Gitu. Saya pergi ke rumah, kasih uang segepok 5 juta. Pak Ustadz pergi ke Mandiri store haji. Insya Allah 15 juta lagi per seminggu saya kasih terus sampai 3-4 minggu selesai. Mimpi apa saya coba? Iza aroda syai'an ayyakula lahu kun. Keinginan aja dulu yang dikuatin. Sekarang kita baca Quran, bagaimana mungkin Pak Ustadz usia saya sudah 60, gimana mungkin bisa belajar bahasa Arab lagi? Itu membatasi kuasa Allah namanya. Ada orang bisu yang tidak bisa ngomong tapi baca Qurannya lancar. Masuk akal? Nggak masuk akal kalau di bawah ukuran manusia. Orang ngomong nggak bisa, ngomong sehari-hari nggak bisa, tapi begitu giliran baca Quran lancar. Kita terlalu banyak mengandalkan ini sehingga ini tidak bekerja maksimal. Karena keyakinan itu menjadi berkurang, selalu dibatasi oleh apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita hadapi. Kesimpulannya, jangan sampai semua itu membatasi kuasa Allah Subhanahu wa taala. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Oke. Jadi 3 alama nih saya hubungkan. Yang Allah ajarkan kepada Nabi Yusuf alaihissalam berkaitan dengan takwil mimpi. Kemudian dalam surah Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Oke. Yang ngajarin kita Quran bukan ustadz kita, bukan guru kita, yang ngajarin adalah Allah. Satu di antara yang harus kita lakukan adalah ambil sikap betul-betul ikhlas. Ketika kita baca Quran, ambil sikap sami'na, buka ini, buka ini. Kan yang sulit dari baca Quran buka ini nih, 2 ini yang sulit. Yang gampang buka ini. Yuk, ambil rumus dari sini.
Yang sulit dari baca Quran, dari ibadah itu membuka pikiran dan membuka Yang gampang adalah membukamu. Faham nggak? Allahu Akbar. Gampang kan? Allah, macam-macam itu. Saya nggak suka membahas yang begitu. Terserah dah, pokoknya asal Allahu Akbar udah bener dah. Gitu. Selama ada tuntunan dari Rasul bener aja. Yang saya fokusin bagaimana kita buka ini dulu, dua ini. Baru ini. Ya? Fahim? Munculkan keyakinan. Jangan lihat diri kita, jangan lihat diri kita. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sebutkan ana dhaif wa antal aziz. Ya? Ana dhaif wa antal aziz. Saya lemah, engkau perkasa. Zalikuma, demikian itu, mimma, dari apa-apa yang allamani, dia telah mengajarkan kepadaku, Rabbi, Tuhanku. Oke, sekarang saya bawa kita belajar bahasa Arab dikit. Ya, kita bawa dikit, saya belajar bahasa Arab dikit. Ini kita bold. Jadi kalau misalnya ini tadi Tuhan telah mengajarkan aku. Oke? Sekarang kita ganti kalimatnya. Tuhan telah memberi rizki kepadaku. Sama nggak pola kalimatnya? Itunya dulu. Tuhan telah mengajarkan aku. Tuhannya itu di sini, subjeknya di sini, Robbinya. Kata kerjanya di sini, akunya tempelin dengan kata kerjanya. Misalnya, rozako. Apa rozako? Memberi rizki. Kalau memberi rizki kepadaku, ditambah aja dengan ni. Jadinya, rozakoni. Rozakoni. Tinggal di sini Robbi. Jadinya apa terjemahannya? Tuhanku telah memberi rizki serah, tinggal kata-kata apa saja lagi, tinggal tambahin. Rumusnya begitu. Kata kerja 3 hurufnya tadi rozako. Untuk membuat aku, tambahin aja ni. Saya contohkan lagi. Saya berharap sampai jam 9 nanti satu rumus ini dapat dibawa pulang. Kholako. Apa artinya kholako? Menciptakan. Kalau dia telah menciptakan aku, tambahin aja nih. Kholakoni. Tambah lagi di sini Robbi. Apa artinya? Artinya apa? Kholakoni Robbi, Tuhanku telah menciptakan aku. Ja'ala. Apa ja'ala artinya? Menjadikan. Ja'ala menjadikan. Kalau menjadikan aku, ja'alani Rabbi. Ini apa artinya? Sami'ani Rabbi. Tuhanku telah mendengarkan. Oke, dapat pola dari surat Yusuf. Pola bahasa Arab. Kata kerja yang 3 huruf untuk aku tinggal tambahin ni.
Belum sampai satu ayat loh ini. Ya. Baru beberapa kalimat, baru beberapa kata dalam ayat ke-37. Tapi kita sudah dapat pola. Sudah dapat pola. Yuk sekarang, kalau memasukkan bahasa Arabnya apa? Hah? Kalau dakhola masuk. Adkhola. Kalau dakhola masuk. Kalau memasukkan adkhola. Tuhan memasukkan aku. Keren. 6 bulan di pesantren belum tentu bisa itu. Di sini cuma 15 menit. Ya. Adkholani Rabbi. Tuhan telah memasukkan aku. Fahim? Oke, kita potong di situ, kita cut di situ, kita ambil Quran dari polanya. Kita belajar pola Al-Quran. Ya. Allamani Rabbi. Tuhanku telah mengajarkan Tuhanku telah mengajarkan aku. Sami'ani Rabbi. Tuhan telah mendengarku. Khalaqani Rabbi. Tuhanku telah menciptakan aku. Fahim? Kita kembali. Zalikuma itulah mimma dari apa-apa yang, atau bahasa kitanya begini, itulah hasil, itulah hasil allamani Rabbi. Tuhan ajarkan kepadaku. Yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang sulit menjadi mudah, yang berat menjadi ringan, yang jauh menjadi dekat. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. Stressingnya, penekanan terutama kepada huruf-huruf tasydid. Itu betul-betul ditekan. Maka tasydid itu rumusnya 2, tekan tahan. Ya, rumus tasydid itu tekan tahan. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. Ya. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. Lagi. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. 1, 2, 3. Perhatikan lam. Ditekan. Allamani Rabbi. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi. 1, 2, 3. Ibu baca Quran 1 halaman saja atau 1 lembar sehari. Ya. Itu melebihi dari kualitas ibu berbicara 2 jam 3 jam. Kualitas yang dikeluarkan oleh oleh huruf tadi, bacaan tadi. 1 halaman itu melebihi dari kita berbicara ngobrol sejam 2 jam. Karena kalau kita ngobrol kadang-kadang nggak pakai tenaga. Ya. Dan mana Bu? Ini dia biasa dari beli sayur. Kan biasa tuh.
Coba. Tapi ketika kita baca tadi misalnya alhamdulillahillazi, ya, kita baca Quran al-kafi apa awalnya? Masih ingat kafi? Atau al-muluk? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan, ini saya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bergerak semua kan? Mangkoro Al-Quran lam yuraddu ila arzalil umur. Siapa yang baca Quran tidak dikembalikan kepada pikun. Pikun itu karena kurang gerak, pikun itu karena kurang dilatih. Iya? Bu Faruk misalnya di rumah sendiri kan, Bu? Di rumah sendiri kan? Ngobrol sama siapa di rumah? Iya? Nah gitu. Iya kan, kalau kita tidak dekat dengan Allah, tidak dekat dengan Quran, di rumah ngobrol sama siapa coba? Pak Yono kalau anak-anak udah nggak ada sendiri kan di rumah? Begitu. Jadi orang yang tahu hakikat dirinya kemudian mencari cara keluar dari keadaan. Dengan kita berjamaah, dengan kita belajar, dengan kita membaca membaca Quran. Kita tidak sibuk meratapi diri kita aja sendiri di rumah. Kalau di rumah itu aja yang kelihatan. Mending kalau saya sama Bu Yaya dilihat di luar ada tanaman, masih mending. Iya kan, kalau yang nggak ada dilihat di luar tanaman, ya. Cari cara. Apa tadi? Baca Al-Qur'an. Yang ingin saya sampaikan, ibu bapak sekalian, setiap kali kita ngaji di sini atau dimanapun, ibu jangan lupa masukkan niatkan, ya Allah, dengan sebab baca Quran ini mudah-mudahan engkau beri kami kesehatan. Jangan lupa niatkan itu. Dari sekian banyak niat tadi, masukkan satu niatnya. Saya sebenarnya cuma ingin berbuat bagaimana kita bisa sehat, tapi kan saya bukan dokter, ya. Nah jadi cara saya gini, ngajak orang ngaji. Ngajak orang ngaji itu bukan pengen ngajarin, bukan. Ngajak bersama-sama, yuk kita sama-sama gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Zalikuma mimma 'allamani Rabbi.